Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari Roma 5 ayat 1. Karena itu sesudah kita dibenarkan karena iman, kita beroleh damai sejahtera dengan Allah melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Judul renungan hari ini, damai karena dibenarkan. Pernahkah saudara mencoba untuk tertidur dengan hati yang gelisah? Mungkin saudara khawatir, terbebani, atau sekedar merasa ada sesuatu yang tidak beres di dalam hidup saudara. Banyak orang mengejar kedamaian melalui kesuksesan, hubungan, popularitas, dan lain sebagainya, tetapi tidak pernah mereka menemukan kedamaian itu. Namun inilah kabar baik dari Roma 5 ayat 1. Kedamaian sejati tidak datang dari apa yang kita lakukan, tetapi itu datang dari apa yang telah Yesus lakukan. Rasul Paulus baru saja menghabiskan beberapa pasal di dalam kitab Roma ini untuk menjelaskan masalah manusia. Bagaimana dosa memisahkan kita dari Allah. Dan kemudian dia sampaikan solusi Allah, yaitu melalui Yesus Kristus. Di dalam pasal 4, ia berbicara tentang bagaimana Abraham dibenarkan di hadapan Allah, bukan karena perbuatannya, tetapi oleh karena imannya. Dan sekarang dalam Roma 5 ayat 1, Paulus berkata, karena itu sesudah kita dibenarkan karena iman, kita beroleh damai sejahtera dengan Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Ini bukan sekedar harapan masa depan, ini adalah kedamaian masa kini, hubungan yang baru, persekutuan yang dipulihkan. Beberapa hal yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini, yang pertama adalah kita dibenarkan oleh iman. Dibenarkan berarti dinyatakan benar, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena pengorbanan Yesus. Ini adalah istilah hukum. Hakim alam semesta telah melihat dosa kita, dan karena Kristus, Dia berkata, tidak bersalah. Saudara tidak perlu lagi mendapatkan persetujuan Allah. Persetujuan itu sudah diberikan saat saudara percaya kepada Yesus Kristus. Yang kedua, kedamaian dengan Allah adalah anugerah, bukan sekedar perasaan. Kedamaian ini bukanlah sekedar emosi, ini adalah perubahan dalam hubungan kita. Kita pernah menjadi musuh Allah karena memberontak kepadanya dengan dosa-dosa kita, Roma 5 ayat 10. Tetapi sekarang kita telah didamaikan. Itu berarti kita tidak lagi dihakimi. Kita adalah bagian dari keluarga Allah. Yang ketiga, hanya melalui Yesus Kristus. Kita tidak memperoleh kedamaian melalui usaha, agama, atau menjadi lebih baik. Kita dibenarkan hanya melalui Yesus Kristus. Dia yang menyerahkan hidupnya untuk mewujudkan kedamaian kita. Yesus tidak hanya mengkhotbahkan kedamaian, tetapi Dia membayarnya dengan darahnya. Saudara bayangkan seorang yang terlilit hutang ratusan juta rupiah yang tidak dapat mereka bayar. Setiap hari tekanan itu bertambah. Kemudian suatu hari, seorang yang baik dan kaya turun tangan, melunasi seluruh hutangnya, dan menyerahkan surat yang diberi meterai, sudah dilunasi. Itulah yang Yesus lakukan untuk kita. Dosa kita adalah hutang yang tidak dapat kita bayar. Namun sekarang, karena Dia, kita tidak hidup dalam ketakutan. Kita hidup dalam kebebasan. Itulah kedamaian yang kita peroleh. Jadi bagaimana kita menjalani hidup
di dalam damai sejahtera yang telah diberikan oleh Allah. Berhentilah berjuang untuk mendapatkan kedamaian itu di tempat yang salah. Tinggal tenang dalam apa yang telah dilakukan oleh Kristus. Ketika rasa bersalah muncul, ingatlah bahwa saudara sudah dibenarkan. Biarkan kedamaian itu membentuk cara saudara berhubungan dengan orang lain. Jika Tuhan berdamai dengan saudara, sampaikanlah kedamaian itu juga kepada orang lain. Dunia ini gelisah dan terpecah belah. Namun saudara membawa kedamaian Kristus, kedamaian yang melampaui akal sehat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas salib-Mu. Terima kasih karena kami tidak perlu mendapatkan kasih-Mu atau berusaha untuk menjadi cukup baik. Karena Engkau, kami dibenarkan, kami diampuni, kami berdamai dengan Bapa. Tolonglah kami untuk hidup dalam kedamaian itu, bukan hanya menikmatinya untuk diri kami sendiri, tetapi membagikannya kepada dunia yang terluka. Terima kasih atas kasih karunia yang telah Engkau berikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.